Shalom, saudara-saudara yang diberkati dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki Minggu Advent keempat dalam perayaan menyambut Natal Yesus Kristus di tahun 2025 ini. Dan sebagai orang percaya kita dituntun dalam pembacaan Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56. Mari kita dengarkan bersama-sama. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita mengukur sukacita dari keadaan-keadaan yang tampak. Contoh, ketika rencana kita berjalan lancar, harapan kita terpenuhi, atau ketika masa depan kita terlihat aman. Namun, tidak jarang justru pada saat hidup berada di persimpangan yang penuh dengan tanda tanya, Tuhan bekerja dengan caranya yang paling dalam. Di titik inilah iman kita diuji. Apakah kita masih mampu memuji Tuhan ketika segalanya belum pasti? Atau kita akan terbawa pada tuntutan-tuntutan dunia yang menjatuhkan kita ke dalam dosa? Perikop Lukas 1 ayat 46-56 berada dalam rangkaian kisah kelahiran Yesus, tepat setelah perjumpaan Maria dengan Elisabet. Respon Maria muncul sebagai reaksi iman terhadap pengakuan Elisabet bahwa anak yang dikandung Maria adalah Tuhan. Dalam tradisi Lukas, nyanyian ini berfungsi sebagai pengakuan teologis yang merangkum tema besar Injil tentang keselamatan Allah bagi orang kecil, orang rendah, dan orang tertindas. Dalam ayat 46-47, pujian yang bersumber dari batin menunjukkan bahwa pujian Maria lahir dari kedalaman batin, bukan sekedar ucapan liturgis. Allah disebut sebagai juru selamat. Hal ini menegaskan bahwa Maria sendiri juga membutuhkan keselamatan dari Allah. Sehingga Maria tidak diposisikan sebagai sosok yang tanpa kebutuhan akan anugerah Allah, melainkan sebagai manusia yang sepenuhnya bergantung pada karya penyelamatan Allah. Dalam ayat 48-49, Allah memandang kerendahan. Bagian ini menunjukkan pada status sosial yang rendah, tidak berdaya, dan terpinggirkan. Maria menyadari bahwa pemilihan Allah atas dirinya bukan karena keistimewaan sosial atau religius, melainkan karena inisiatif kasih karunia Allah. Pernyataan bahwa segala keturunan akan menyebut aku berbahagia bukan kesombongan, tetapi pengakuan atas karya Allah yang besar melalui hidup
yang sederhana. Sehingga dalam ayat 50, bagian ini menjelaskan tentang kasih setia Allah yang berkelanjutan. Keadaan takut akan Tuhan bukan rasa takut yang menakutkan seperti yang kita bayangkan, melainkan sikap hormat, sikap taat, dan sikap percaya kepada Allah. Injil Lukas menampilkan Allah sebagai pribadi yang setia bekerja dari generasi ke generasi, melampaui satu peristiwa atau satu tokoh tertentu. Dalam ayat 51-53, pembalikan keadaan sosial sangat nampak. Allah digambarkan sebagai pribadi yang bertindak aktif, mengembalikan struktur ketidakadilan. Orang yang congkak dan berkuasa direndahkan, sementara yang lapar dipulihkan. Bagian ini menunjukkan bahwa keselamatan dalam Injil Lukas tidak hanya bersifat rohani, tetapi juga menyentuh segala aspek baik dari realitas sosial dan ekonomi. Sehingga kerajaan Allah hadir sebagai kritik terhadap kesombongan, penindasan, dan ketimpangan. Dalam ayat 54-55 kita melihat ada kesetiaan pada janji perjanjian. Maria menutup nyanyiannya dengan rujukan historis yang teologis pada Abraham. Hal ini menegaskan kesinambungan antara perjanjian lama dan penggenapan dalam Kristus. Kelahiran Yesus bukan peristiwa yang terlepas dari sejarah Israel, melainkan puncak dari janji keselamatan Allah yang telah lama dinantikan. Oleh karena itu, dalam bagian ini kita melihat bahwa penekanan inti teologis adalah bagaimana Allah berinisiatif menyelamatkan manusia melalui kasih karunia. Kemudian kita melihat bahwa Allah berpihak pada mereka yang rendah dan yang tertindas, sehingga keselamatan bersifat personal sekaligus sosial. Melalui karya ini, Allah dengan setia dan berkelanjutan menyatakan kuasanya bagi generasi ke generasi. Kita perlu mengetahui bahwa Lukas pasal 1 ayat 46-56 tidak dapat dipisahkan dari narasi tabut perjanjian lama. Maria menjadi representasi dari tabut Allah. Ketika dalam perjanjian lama, tabut perjanjian berisikan loh batu tentang 10 firman, bejana emas yang berisikan roti mana sebagai tanda pemeliharaan Allah, dan tongkat Harun yang bertunas sebagai tanda imamat yang kudus. Maka Maria menjadi tabut perjanjian baru. Ia mengandung Yesus Kristus sebagai penggenapan dari tabut perjanjian lama. Sehingga dalam Lukas pasal 1 ayat 46-56 menampilkan Maria sebagai model iman yang rendah hati, percaya dan peka terhadap karya Allah. Pujian ini bukan hanya nyanyian biasa, melainkan pernyataan iman yang profetis, menegaskan bahwa Allah sedang dan akan terus memperbaharui dunia melalui kehadiran Mesias. Bagian ini memberi pemahaman kepada kita sebagai orang percaya bahwa iman Kristen selalu terkait dengan keadilan, kesetiaan Allah, dan pengharapan akan pembalikan hidup oleh kuasa Allah. Sehingga bagi kita orang-orang percaya, dalam kehidupan kita diajar agar hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Pujian Maria ini mengajarkan kita menyadari bahwa segala sesuatu dalam hidup bersumber dari kasih karunia Allah. Maria tidak memusatkan perhatian pada dirinya, melainkan memusatkan seluruh perhatian pada Allah yang berkarya. Sebagai orang percaya, dari bagian ini kita diajak untuk hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Pujian Maria ini mengajarkan kepada kita bahwa
Kita harus menyadari segala sesuatu dalam hidup ini bersumber dari kasih karunia Allah. Maria tidak memusatkan perhatian pada dirinya, melainkan memusatkan seluruh perhatian pujian ini pada Allah yang berkarya. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjauhkan diri dari kesombongan rohani, dari kesombongan jabatan, atau keberhasilan pribadi. Tetapi lebih dari itu, hidup kita harus diarahkan dengan sikap kerendahan hati yang mengakui bahwa kita bergantung penuh kepada Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan. Sehingga Yesus Kristus menjadi model yang harus kita contohi dalam kehidupan sehari-hari. Hal selanjutnya yang dapat kita lihat dari bagian ini, kita melihat bahwa sukacita tidak bergantung pada situasi. Sukacita Maria lahir di tengah keadaan yang tidak dipaksakan, tetapi juga dengan keadaan ketidakpastian hidup. Hal ini menantang kehidupan kita sebagai orang percaya untuk tetap bersukacita, bukan karena keadaan yang ideal, tetapi karena keyakinan bahwa Allah setia menyertai dan menyelamatkan kita. Iman yang dewasa tidak menunggu masalah selesai, melainkan menemukan pengharapan di dalam Allah yang bekerja di balik setiap proses. Dari bagian ini juga kita melihat bahwa kepekaan terhadap keadilan dan kepedulian sosial sangat dinampakkan. Allah yang dipuji Maria adalah Allah yang membela orang yang rendah, orang yang lapar, dan orang-orang yang tertindas. Karena itu, iman Kristen tidak boleh berhenti pada kesalehan pribadi, tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk peka terhadap keadilan, berani berpihak pada yang lemah, dan terlibat aktif dalam menghadirkan kasih Allah secara nyata dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun dalam kehidupan kita bergereja. Bagian ini juga mengajarkan kepada kita bahwa hidup sebagai alat karya Allah. Maria bersedia dipakai Allah dalam keterbatasannya. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu manusia untuk sempurna kemudian dapat berkarya. Tetapi sebagai orang percaya, kita diajak untuk membuka diri agar supaya kita dipakai Tuhan dalam pelayanan dan kesaksiannya dengan segala keterbatasan yang ada, sambil mempercayakan hasilnya kepada Allah. Sehingga dalam bagian ini juga mengajarkan kepada kita bahwasannya kita harus memelihara iman dalam kesetiaan kepada Allah. Pujian ini mengingatkan bahwa Allah setia pada janjinya dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk memelihara iman yang teguh, terutama ketika janji Tuhan belum terlihat nyata. Kesetiaan Allah di masa lalu menjadi dasar pengharapan bagi kita sebagai orang percaya yang hidup di masa kini maupun di masa yang akan mendatang. Bagian ini juga mengajarkan bagi kita menjadikan pujian sebagai gaya hidup. Pujian Maria bukan hanya nyanyian sesaat, melainkan sikap hidup yang menyeluruh. Orang percaya diajak untuk menjadikan pujian sebagai respon iman dalam seluruh aspek kehidupan, dalam doa, pekerjaan, pelayanan, dan relasi dengan sesama. Sehingga hidup kita sebagai orang percaya menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Bagian ini juga mengajarkan bagi kita untuk menghidupi pengharapan yang akan memberi dampak pada pembaharuan. Pembalikan keadaan yang dinyanyikan Maria mengarahkan orang percaya pada harapan eskatologis, di mana Allah sedang dan akan terus memperbaharui dunia. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk hidup agar supaya memiliki pengharapan yang aktif, menunggu tetapi setia bekerja dan berdoa. Lebih daripada itu, kita juga melayani sebagai bagian dari karya pembaharuan Allah. Dan ingat bahwa Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus, yang telah hadir membawa damai itu, tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai orang-orang percaya
ketika kita hidup berkenan kepadanya. Dan ketika kita hidup selalu mengandalkan kasih dan pengharapan kepada Yesus sebagai Juru Selamat. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kita semua. Amin.